Perwakilan mahasiswa kembali mendatangi gedung DPR menagih jawaban tuntutan 17+8. Dengan aksi bertajuk Piknik Nasional, mahasiswa meminta DPR merespons tuntutan yang sudah disampaikan. Setelah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, DPR pun menjawab tuntutan rakyat 17+8. Perwakilan mahasiswa kembali mendatangi gedung DPR menagih jawaban tuntutan 17+8 Jumat lalu. Dengan aksi bertajuk Piknik Nasional, mahasiswa meminta DPR merespons tuntutan yang sudah disampaikan. Mereka menggelar aksi damai bertepatan dengan jatuhnya tenggat waktu 17 tuntutan ini di depan gedung DPR. Bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. Tak berselang lama, DPR menjawab tuntutan rakyat dengan kodifikasi 17+8. DPR yang diminta membekukan kenaikan tunjangan anggotanya merespons dengan menyetujui jika tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan. Anggaran lain yang dinilai jadi pemborosan juga dievaluasi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. 17+8 tuntutan rakyat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR, imbas dari keresahan yang selama ini dirasakan publik. Mulai dari sektor ekonomi, penegakan hukum, hingga peran TNI di ranah sipil. Menurut para pegiat media sosial, yang membawa tuntutan rakyat 17+8, ini momen bagi seluruh warga dari segala lapisan ikut bersatu mengawal kinerja pemerintah demi kesejahteraan bersama. DPR juga dinilai bisa merespons tuntutan ini secara tepat. Masyarakat juga dapat mengawal tuntutan warga melalui sosial media. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu, di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja? Sudah banyak sekali website yang men-track website organik yang dibikin oleh banyak sekali dari masyarakat sendiri, dan kita bisa nge-track sama-sama. Di situ ada checklistnya, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan, dan sebagainya. Jadi kita semua bisa mantau bareng-bareng, kita bisa lihat website-website, bisa di-search di sosial media juga, bisa di-search di Google, dan kita bisa mantau bareng-bareng supaya jangan sampai berhenti di sini. Peran TNI masuk dalam salah satu tuntutan rakyat 17+8 yang digaungkan oleh masyarakat belakangan ini. Dan atas tuntutan rakyat itu, TNI menegaskan menghormati apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menegakkan kebebasan dalam berdemokrasi. Kapus Pen TNI, Brigjen Freddy Ardiansah menjelaskan, TNI akan melakukan apapun yang menjadi keputusan terbaik untuk militer. TNI sangat menghormati betul apa yang disampaikan masyarakat lewat aspirasi mereka. Tim Liputan, Kompas TV.